Salam saudara-saudara, sesama murid-murid Tuhan Yesus yang setia mendengarkan renungan firman Tuhan setiap hari. Semoga kita semua selalu berjalan di dalam perlindungan dan kasih karunia Tuhan yang melimpah. Saudaraku, sebelum memulai saat teduh kita malam ini, marilah kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur buat hari ini yang telah berlalu dengan baik oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat dan semua hal baik yang kami alami hari ini. Bapa, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di channel ini. Kami memohon kesembuhan bagi yang sedang sakit. Kami memohon penghiburan dan kekuatan bagi yang sedang berduka cita. Dan kami memohon jalan keluar dan pertolongan bagi yang sedang menghadapi masalah. Bapa, Engkaulah sumber pengharapan kami dan Engkaulah perlindungan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Sekarang kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh pengajaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan, dan bukan hanya mendengarkan, tetapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, garis pemisah antara perjanjian lama dengan perjanjian baru bukanlah selembar kertas kosong yang terselip antara kitab Maleaki dengan kitab Matius, melainkan pada saat kematian Tuhan Yesus Kristus. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai," yang artinya perjanjian lama sudah selesai dan perjanjian baru telah dimulai. Hari ini kita hidup berdasarkan perjanjian baru, yaitu melalui kasih karunia yang kita terima dalam kematian Kristus di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata demikian dalam Matius 13 ayat 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Tuhan Yesus mengajar dalam perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan sorga kepada para ahli Taurat, dan di akhir pengajarannya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap ahli Taurat yang menerima pengajarannya adalah seperti tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Sangat menarik bahwa Tuhan Yesus menyebutkan harta yang baru terlebih dulu, baru kemudian harta yang lama. Karena biasanya kita menyebutkan yang lama terlebih dulu, baru kemudian menyebutkan yang baru. Tuhan Yesus menekankan pada harta yang baru terlebih dulu, karena meskipun para ahli Taurat memiliki harta yang lama, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum Musa, tetapi ada pewahyuan yang baru yang lebih tinggi daripada hal itu. Dan pewahyuan yang baru ini hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan Yesus dan karya penebusannya. Jadi pada saat kita membaca perjanjian lama, kita tidak lagi membacanya sebagai kitab yang berisi berbagai daftar dan instruksi, melainkan kita membacanya untuk menemukan Tuhan Yesus di dalamnya. Setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kita jadi bisa mengerti apa yang tertulis dalam perjanjian lama melalui cara pandang perjanjian baru. Itulah yang dimaksudkan dengan mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaan. Keduanya adalah harta, tetapi harta yang baru adalah yang lebih tinggi sifatnya. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua yang menjadi pendengar dan pelaku firman. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa,
Kami mengucap syukur atas berkat makanan surgawi yang mengenyangkan roh dan jiwa kami, yaitu firman-Mu. Terima kasih karena setiap pengajaran yang kami terima pasti akan mengubahkan hidup kami. Bapa, setelah kami selesai berdoa, kami akan segera beristirahat. Kami memohon perlindungan-Mu melingkupi kami di sepanjang malam saat kami tidur. Kami serahkan segala kekhawatiran kami kepadamu untuk Engkau gantikan dengan damai sejahtera-Mu. Kami percaya Engkau memegang hari esok kami dan kami aman di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami bawa juga bangsa Indonesia ke hadapan-Mu. Kami berdoa bagi kesejahteraan dan keamanan bangsa kami. Kami berdoa memohon hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin negeri ini. Berkatilah Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dan makmur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.